living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Halo sobat yang rajin menabung, salam Titi Didi, tidur-tidur dapat duit. Apakah sobat pernah mendengar istilah generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi alpha? Ya, istilah tersebut merupakan pembagian orang berdasarkan tahun kelahiran mereka, di mana generasi muda zaman sekarang masuk dalam generasi Z dan generasi milenial. Lantas, apa itu generasi Z? Generasi Z atau Gen Z adalah seluruh generasi yang lahir dalam kurun waktu 1996 hingga 2012. Artinya, Gen Z adalah generasi setelah milenial. Jadi pada tahun 2023 ini, anak-anak yang berusia 10 hingga 27 tahun termasuk dalam generasi Z. Gen Z ini memiliki keunggulan, yakni mampu melakukan multitasking, alias bisa melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu. Disebabkan generasi Z telah menjumpai teknologi sejak lahir, sehingga mampu mengaplikasikan teknologi dengan maksimal. Karakteristik yang paling terlihat dari generasi Z antara lain terbiasa dengan teknologi komunikasi di dunia maya, lebih toleran mengumbar privasi, mandiri, ambisius, serta memprioritaskan finansial. Generasi Z ini memiliki beberapa kelebihan seperti pengetahuan yang luas karena mudahnya akses informasi, terbuka terhadap perkembangan yang ada, mempunyai motivasi yang tinggi, mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau multitasking, cenderung lebih toleran karena terbuka terhadap segala sesuatu, tidak cepat berpuas diri, serta mempunyai keinginan untuk terus berkembang. Di samping itu, generasi Z juga memiliki kelemahan, diantaranya cenderung individualistis dan egosentris, tidak fokus terhadap satu hal saja, kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada hal-hal yang instan, lebih memprioritaskan uang. Nah, melihat karakteristik generasi Z tersebut, di sini Minbung akan membahas media atau instrumen investasi yang cocok dengan Gen Z, yang tentunya berkaitan dengan teknologi, yakni financial technology atau yang sering disebut fintech. Melalui fintech ini, segala investasi bisa dilakukan dengan jari. Tidak perlu datang ke kantor bank, kelurahan, atau kemana-mana. Cukup rebahan di kamar, siapkan KTP dan kartu keluarga. Buka HP, unduh aplikasi dari Play Store atau App Store, lalu isikan data-datanya. Namun tetap ya sob, dalam investasi ada istilah jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Artinya, sobat Minbung harus menyebar atau mendiversifikasi portofolio sobat. Kenapa? Agar kalau ada kegagalan di salah satu keranjang, maka sobat masih mempunyai keranjang yang lain yang masih aman. Untuk mudahnya, sobat bisa pilih menjadi investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Investasi jangka pendek di sini adalah tempat untuk menaruh uang sobat yang segera akan dipakai, bisa untuk belanja kebutuhan harian, mingguan, atau bulanan, atau dana darurat sobat. Investasi jangka menengah ini adalah keranjang sobat untuk menaruh uang cadangan yang diperkirakan akan dipakai lebih dari sebulan ke depan. Sedangkan investasi jangka panjang adalah keranjang untuk tempat uang sobat yang tidak mendesak. Biasanya, investasi jangka panjang ini untuk uang sobat yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pada prinsipnya, ini adalah cara untuk mengamankan investasi sobat. Tapi pada umumnya, semakin lama waktu kita investasi, maka hasil yang didapat juga semakin besar.
Oke, sekarang langsung saja ke media investasi apa yang cocok untuk ketiga jenis investasi tersebut, Sob. Tentunya, Minbung akan pilihkan yang sudah berizin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan tidak perlu khawatir, Sob, tidak perlu menunggu punya uang jutaan untuk memulai investasi. Kita bisa mulai investasi dengan 100 ribuan saja. Namun, sebelum ke sana, Minbung selalu ingatkan bahwa video ini hanya bersifat edukasi, bukan ajakan atau larangan untuk berinvestasi di tempat-tempat yang Mimin sebutkan. Segala risiko atas investasi menjadi risiko sendiri ya, Sob. Yang pertama, untuk investasi jangka pendek, ini lebih yang bersifat tabungan yang dapat Sobat tarik sewaktu-waktu. Minbung memilih aplikasi SeaBank. Ada beberapa keuntungan menabung di SeaBank. Yang pertama, bunga tabungan mencapai 5% per tahun yang dibayarkan setiap hari secara proporsional. Bahkan, kalau Sobat pindah ke skema deposito, maka bunga di SeaBank ini mencapai 7%. Kedua, biaya transfer ke semua bank gratis sebanyak 100 transaksi per bulan. Dan juga biaya top up ke e-wallet seperti OVO, GoPay, dan lain sebagainya juga gratis 100 transaksi per bulan. Ini jelas sangat cocok buat sobat pengguna tetap Grab atau Gojek ya, karena sobat bisa top up kapan saja secara gratis. Ketiga, SeaBank mempunyai program teman ajak teman yang memberikan saldo gratis 25.000. Sobat bisa coba ini memakai kode referral dari Minbung. Catat ya sob, atau nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Keempat, proses pembukaan rekening cepat, ready 24 jam, dan hanya membutuhkan KTP serta foto selfie saja. Semuanya officeless, alias tidak perlu datang ke kantor manapun. Kelima, investasi pada SeaBank ini tidak ada batasan minimum. Artinya, sobat bisa isi saldo mulai dari puluhan ribu atau ratusan ribu saja. Dan saldo minimalnya juga bisa 0 rupiah. Dan yang penting ya sob, ini semua bebas biaya admin. Kedua, untuk investasi jangka menengah, di sini ada beberapa alternatif. Yang pertama, Dana Syariah Indonesia atau DSI. Aplikasi ini merupakan platform peer-to-peer lending atau P2P syariah di bidang pendanaan konstruksi. Keuntungan dari DSI, yang pertama, akad dilakukan secara syariah. Kedua, menawarkan imbal hasil hingga 18% per tahun, di mana cara penerimaan investasinya adalah setiap bulan sebesar 1%, dan sisanya diberikan di akhir jatuh tempo beserta modal yang kita keluarkan. Di samping adalah gambaran imbal hasil DSI. Ketiga, TKB atau tingkat keberhasilan bayar sebesar 99,9%, yang artinya hampir tidak ada pinjaman yang gagal bayar, meskipun pernah ada namun tidak signifikan. Dan selama Minbung investasi di sini, alhamdulillah belum pernah mengalami gagal bayar. Keempat, investasi bisa ditarik sewaktu-waktu meskipun belum jatuh tempo. Berikutnya, pilihan lamanya investasi beragam, ada yang 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 24 bulan. Berikutnya, proses pembukaan akun cepat, ready 24 jam, dan hanya membutuhkan KTP serta foto selfie. Semuanya official ya sob. Dan terakhir, investasi minimal di DSI ini senilai 1 juta rupiah. Aplikasi yang kedua adalah Bibit. Sobat mungkin sering melihat ya iklan Bibit ini di YouTube. Aplikasi ini merupakan platform investasi reksadana. Di sini sobat bisa memilih berbagai jenis instrumen reksadana seperti reksadana perdagangan uang atau RDPU,
obligasi, dan reksadana saham. Beberapa keunggulan Bibit adalah menawarkan bermacam-macam jenis reksadana, mulai dari RDPU, RDO, RDS, hingga sukuk negara. Berikutnya, tersedia robot advisor untuk membantu investor mengenali karakter investasi dan memilihkan jenis reksadana yang tepat. Berikutnya, investasi dapat ditarik sewaktu-waktu. Untuk proses penjualan unit reksadana dan penarikan dana dibutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 hari. Adanya program teman ajak teman yang memberikan saldo gratis 25.000 baik kepada yang mengajak maupun yang diajak. Sobat juga coba dengan menggunakan akun referral Minbung ya di sini. Nanti bisa dicek di deskripsi. Berikutnya, proses pembukaan akun cepat, ready 24 jam dan hanya membutuhkan KTP serta foto selfie saja. Semuanya official shop. Berikutnya, investasi aman karena tercatat di Kustodian Sentra Efek Indonesia atau di KESAI. Berikutnya, sering ada promo cashback. Dan yang terakhir, investasi minimal di Bibit ini hanya 100.000 saja. Oke, yang terakhir sob, ini investasi jangka panjang. Investasi ini cocok digunakan pada uang yang tidak segera akan sobat gunakan. Beberapa aplikasi untuk jenis ini adalah yang pertama Stockbit. Stockbit ini merupakan aplikasi untuk perdagangan saham pada bursa saham Indonesia. Sebenarnya banyak sih aplikasi sejenis ini, seperti SimInvest, Mirai, dan lain sebagainya. Sobat bisa pilih yang sesuai. Namun pada video ini, Minbung coba memilih Stockbit karena bebas admin saat deposit maupun withdraw jika kita punya rekening jago, serta banyak promo investasi lainnya. Keuntungan menggunakan Stockbit antara lain, tidak ada biaya minimal deposit. Anda hanya perlu membeli minimal 1 lot saham untuk memulai investasi di sini. Kedua, fitur-fitur yang disediakan sangat lengkap, mulai dari berita, forum diskusi, analisis, dan lain-lainnya. Ketiga, tampilan aplikasi ini sangat user-friendly, jadi memudahkan kita untuk memahami fitur-fitur yang ada di dalamnya ya sob. Berikutnya, bebas biaya untuk pengguna bank jago, baik untuk withdraw maupun untuk deposit. Terakhir, proses pembukaan akun cepat berjalan tentunya tercatat di KESAI. Yang kedua sob, ini ada aplikasi GoTrade. Aplikasi GoTrade merupakan aplikasi perdagangan saham pada bursa saham Amerika. Di sini, sobat bisa membeli saham perusahaan kelas dunia seperti Google, Microsoft, Tesla, Apple, Netflix, dan masih banyak lainnya. Luar biasa kan sob, kalau sobat punya perusahaan Google ini. Ada beberapa aplikasi sejenis yang sudah mengantongi izin beroperasi di Indonesia, seperti Nanovest, Momo, dan lain sebagainya. Sobat bisa pilih yang sesuai. Namun, pada video ini, Minbung memilih GoTrade, karena aplikasi ini termasuk sudah lama hadir dibandingkan Nanovest. Serta juga ada promo investasi lainnya. Keuntungan menggunakan GoTrade antara lain, tidak ada minimal biaya deposit. Sobat hanya perlu membeli minimal 1 lot saham untuk memulai investasi di sini. Kemudian fitur-fitur yang disediakan sangat lengkap. Tampilan aplikasi user friendly dan deposit bisa menggunakan bank lokal. Serta pembukaan akun juga cepat dan official. Nah, ini yang terakhir ya sob. Untuk media investasi jangka panjang, ini ada yang namanya securities crowdfunding atau disingkat SCF. Ini merupakan media investasi layanan urun dana untuk membiayai suatu bisnis. SCF ini termasuk
baru ya sob, dan belum begitu terkenal di Indonesia. Hadir mulai tahun 2017 dan mencapai puncak kepopulerannya pada saat pandemi COVID. Namun saat ini SCF tengah disorot oleh para investornya karena beberapa kasus kebangkrutan perusahaan UKM yang didanai. Terlepas dari itu, SCF menawarkan investasi mirip dengan Bursa Saham Indonesia atau IDX. Yang membedakan adalah skala perusahaan ya. Kalau di IDX perusahaan besar, sedangkan di SCF adalah perusahaan kecil dan menengah atau UKM. Namun demikian, banyak juga nama-nama bisnis besar yang tampil di sana ya sob, seperti Retail Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Bakmi Naga, Pintu Kopi, Apotek Indobat, dan lain sebagainya. Untuk SCF ini, sobat bisa berinvestasi pada platform BShare dan Santara yang sudah berizin OJK. Ada banyak sebetulnya yang sudah berizin OJK, seperti Crowdana, Fundek, LandX, dan sebagainya. Namun, dengan terpaksa Min pun sampaikan bahwa media SCF ini selain menjanjikan bagi hasil yang cukup besar, namun juga sangat-sangat besar resikonya. Sobat bisa saja kehilangan sebagian atau semua uang yang telah diinvestasikan. Beberapa kasus yang sudah terjadi antara lain, perusahaan tidak dapat mencapai keuntungan seperti yang sudah disampaikan di prospektus atau proposal penawaran investasi. Bahkan ada beberapa yang bangkrut atau gulung tikar. Ini artinya uang sobat bisa habis ya. Berikutnya, penerbit atau pemilik usaha kabur tanpa ada update. Ada juga yang seperti ini ya sob ya. Penerbit tidak memberi kabar maupun memberikan laporan keuangan kepada investor. Berikutnya, penyelenggara SCF kurang kompeten dalam menangani penerbit yang nakal. Meskipun sudah lama tidak mengirimkan laporan keuangan atau tidak ada kabar, namun nyatanya ini masih belum ada tindakan ya sob ya. Nah, untuk itu, sobat yang masih pemula dan tetap mau investasi di SCF ini, Min Bung buatkan kajian video-videonya di video-video sebelumnya. Sobat harus benar-benar pelajari prospektus, menilai prospek dan usahanya apakah masuk akal atau tidak, karena penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian investasi sobat. Dan ini sudah disebutkan di halaman disclaimer. Artinya sobat juga tidak bisa menuntut ke penyelenggara ya kalau usahanya memang bangkrut. Nah, demikian tadi macam-macam investasi untuk Anda sobat generasi Z. Selamat mencoba ya.